Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya beberapa 7 dari saya akan menjelaskan mengenai kode yang saya buat untuk pengelolaan data saat penelitian. Di sini saya menggunakan EMD yang berasal dari library EMD yang dapat diinstal menggunakan perintah pip install md strip signal atau bisa menggunakan Conda atau Mamba sesuai dimensinya. Jadi di sini saya menggunakan Pandas, NumPy, Matplotlib, BMD. Ini saya mengimport terlebih dahulu untuk dokumen yang akan saya gunakan atau sumber lainnya. Dari sini saya juga membaca untuk kolom apa yang ada di file supaya saya tahu data apa yang ada. Baik, kita mengetahui data SD ini memiliki variabel lainnya yakni distance atau jarak meter, dengan ada blank space, white space atau di sini. Sebenarnya ada fungsi di Pandas yang bisa ngilangin atau yang ignore ini. Cuman untuk kemudahan coding saya lebih memilih untuk input ini saja. Terus itu ada tulisan ulang variabel. Di sini saya menulis sinyal SP untuk ngedefine ini SP-nya dan domain spesial untuk jaraknya dalam bentuk kategori NumPy, karena bedanya NumPy sama Pandas itu, kalau Pandas itu kan kayak ini membacanya sesuai indexing, terus masih baca bentuk kolom. Kalau NumPy itu akan membaca dalam satu baris deretan gitu. Supaya bisa dijadikan dalam bentuk suatu objek tersendiri. Nah, jadi di sini saya menggunakan MD dari library MD. MD ini sendiri saya dapat dari hub yang dimana dari author sendiri sudah menyediakan misal mudah melalui PyP atau Conda. Lalu di sini saya membuat MD. Saya melakukan MD dengan output IMF intrinsic mode function itu dibuat sampai 4. Ini kan 3 karena di Python itu nilai 1 itu dimulai dari indices 0. Jadi 0 1 itu sama dengan 1. Lalu ini definisi itu seperti membuat rumus. Jadi akan ada 4 variabel yang digunakan pada rumus ini, IMF dengan sinyal AKMD. Seperti itu. Jadi ada signal, IMF, domain, name. Jadi nanti ketika kita ingin menggunakan definisi ini di codingan lain ini, bisa tinggal mengubah ininya aja. Input sinyal apa, input image-nya apa, domainnya apa, namanya apa. Nah, di definisi ini jadi berfungsi untuk ngeplot IMF sama sinyal aslinya, jadi kayak di awal itu IMF, IMF. Dan dari situ kita bisa melihat mana yang sekiranya ini sinyal asli, terus ini dan IMF 1. Kalau misalnya di di sini di
dalam bentuk kode ini, jadi kehitungnya IMF buka kurung 0, 0, 1, 2, 3, makanya 3. Nah, kenapa dibuat kode 3 saja? Karena nanti aku menjelaskan. Saya sempat mencoba sih sebenarnya mencoba yang 4 dan 5 dan ya coba buat 6 ya berarti ya. Hasilnya segitu. Kenapa bisa seperti ini? Karena IMF itu berhingga. Jadi dia itu kita memasukin parameter data kayak berapa IMF yang dibuat itu tetap berhingga. Ini kenapa bisa kayak gitu? Karena proses MD itu kan iteratif ya. Dia itu mengekstrak komponen oscilasi yang dimana komponen oscilasi sinyal yang dipunya ya. Nah, setelah si IMF ini diekstrak, misalnya kayak IMF 1 gitu. Jadi itu dikurangin destinasinya terus gitu dan sampai kayak ada momen dimana itu kelihatannya jadi kayak sinyal sisa yang telah dikurangi habis-habisan atau namanya tuh residu. Nah, residu ini kan nggak punya oscilasi lagi, yang berarti dia itu istilahnya monotonik atau turun aja atau naik. Jadi karena memiliki kemonotika sifat monotonik ini berarti tidak bisa mengekstrak apa lagi setelah itu. Jadi batasnya itu sampai dapat nilai residual ini. Nah, di sini sebenarnya nilai residual itu bisa diekstrak, cuman untuk mudah coding saya lagi jadi hanya IMF-nya aja. Nanti kalau residualnya dicetak itu nanti kayak begini set gitu. Jadi kayak cuman garis naik atau garis turun miring. Ya gitu sih. Jadi mau berapa puluh ini kayak 100 pun juga ini satu-satu deh. Ya juga tiap akan segitu aja gitu. Jadi daripada katanya aneh. Baik, itu nah dari sini dia kalau misalnya yang satu ini lebih sekarang lebih continue juga syakut ini ya setelah dia kalau setelah di welok itu ada kalau syakut ini yang bergerigi begini yang biasanya kalau stagnan across whole spectrum itu noise dan kayak gini nih diangkatnya sudah lalu di combine satu ini berarti 2, 4 ini itu bukan berarti kita ngambil angka habis. Maksudnya kayak kan ini kan cuma sampai 3 kan. Terus ini maksudnya apa? Tapi ini maksudnya jadi tutup selesai gitu. Jadi kayak kalau misalnya ini kayak aku bikin 0 itu berarti jangan deh sorry. Bikin 1 ini kan berarti kan mulai dari IMF 1, IMF 2 kan. Nah, 4 ini itu berarti dia itu include IMF 2, 3 dan 4. Karena 1 itu 2, 2 itu 3, 3 itu 4. Nah, 4-nya itu nggak terhitung gitu. Jadi yang ini itu enggak. Kalau misalnya aku nulis kayak gini jadi nanti cuma 2 dan 3. Nah, kenapa dipilih kayak gini? Karena dapatkan nilai dari EMD ini misalkan lebih kalau misalnya cuma 3 tanpa 4 dan kalau misalnya mau iseng-iseng maksudnya apa? Iseng tuh kayak begini. Jadi kita itu nggak iseng sih, kok iseng ya? Pengen kayak ada angka tertentu yang kayak misalnya kayak mau ambilnya IMF 2 terus sama IMF 4 aja gitu, yang enggak gitu. Apa yang akan jadi? Jadi
1,60. Jadi ya sebenarnya ya jadi ya nggak ditemukan kayak gini gitu. Lalu sini ada CM dan jadi setelah eh mengerjakan EMD ini ternyata ada cara yang lebih baik dari documentation-nya. Ya jadi ada namanya CM dan itu complete assembly EMD with effective noise. Jadi apa namanya, dia itu ngasih nilai apa, noise yang adaptif mengikuti datanya agar si apa namanya MD ini tuh membagi komponen sinyalnya itu menjadi berapa IMF lebih bagus, lebih well perform, lebih robust. Dan ya dilakukan untuk jamdan dan terdapat perbedaan. Dan kalau jamdan ini kita kan nggak perlu nentuin berapa IMF dibuat karena jamdan ini juga ini langsung masih tahu IMF berapa yang bisa dapat dihasilkan apa namanya dari mana ini dia apa namanya ya, ketika dibuat tuh dapat IMF berapa. Terus dari apa namanya jamdan ini dia bisa membuat apa. Nah, terus buat biasa dicoba lagi buat 34 dan dapat SNR sebesar 1,9 yang awalnya 1,64 pada signifikan 1,9. Nah, apa yang terjadi di CM dan yang terjadi di CM dan itu ini apa namanya ada iterasi default parameternya itu menurut dokumentasi itu 100 kali. Iya. Ya, benar. Apa namanya default apa namanya trial ini 100 kali yang dilakukan. Jadi kalau menggunakan parameter yang default ya yang tidak kayak sebenarnya itu kan kayak bisa diatur ya parameter untuk saya dari ini apa namanya beberapa kali diterapkan apa namanya dari ini gitu untuk mempelajari sinyal kan kayak karena untuk karena apa namanya pemahaman yang belum lebih dan juga apa namanya untuk belajar jadi menggunakan parameter itu sebenarnya masih ada beberapa parameternya cuman ya yang tadi kayak salah satu kayak kasih dengan apa namanya uh, scale amplitude of the added noise, what kind of noise, jadi itu sebenarnya bisa diatur gitu loh. Dan diatur itu ya itu nanti diatur di apa namanya CM dan apa gitu. Ya sih tuh terus ini perbandingan dengan moving average ya bandingkan dengan moving average jadi di sini melakukan apa namanya lagi terus dibuat penerapan moving average itu sebesar 3, 5, 7 sama. Terus ini ya ini menampilkan plot dari gabungan itu terus sama plot juga yang setiap hasil simple moving average ini dictionary itu maksudnya tuh kayak apa namanya dictionary itu gini kayak kalau misalnya mau menerapkan suatu kayak sesuatu yang sudah terdefinisi di apa namanya list yang banyak. Nah ini di Windows saya sini jadi diterapkan dan nah jadi jadi dapatkan moving average seperti ini kalau digabung lihat ya yang kayak jendela 3 itu yang masih lebih mengikuti apa namanya pola dasar dari KTSP tersebut terus lama-lama semakin tinggi jendelanya semakin tinggi apa
penerapan moving average-nya di data SP itu semakin pandai. Nah ini SNR yang didapatkan. Nah, ini untuk benda 3 yang tinggi 2,85 dan moving average yang 15 ini paling kecil minus yang jadi minus semua. Bukan jadi noise semua sih, signal to noise ratio, jadi kayak rasio sinyal terhadap noise itu minus gitu, yang berarti di mana tidak ada sinyal yang sinyal data yang terrepresentasi seperti itu. Ya sih, untuk apa namanya itu untuk data SP, jadi didapatkan perhitungan SNR 1,64 untuk MD, ini 1,9, terus habis ini 2,53. Pasti paling besar yang menggunakan sinyal Indonesia. Kenapa alasan kenapa si moving average ini bisa paling tinggi gitu? Padahal kan apa namanya MD kadang-kadang kayak lebih apa namanya lebih bagus lah kalau misalnya dalam proses dinoising, karena dia itu komposisi itu komposisi lagi gitu. Nah bisa dilihat ya kalau misalnya di sini beda sama PMD itu tidak generalis, maksudnya kayak dalam artian tuh ya kan kalau di apa namanya ini MD itu bagi jadi kayak IMF jadi beberapa macam lagi. Dan ketika ya misalnya contoh di apa namanya sebenarnya di yang IMF satu ini mungkin ada sedikit data di dalam situ, cuman emang lebih banyak noise nya gitu, berarti cuma gitu. Nah jadi itu kan otomatis terlewat gitu, potong gitu. Akhirnya apa, those apa namanya fortunate data itu, those unfortunate data, dan apa namanya juga bisa dilihat ya kalau misalnya kan moving average itu kan kayak berupa atau pada dasarnya kan filter low pass yang apa namanya menerapkan rata-rataan di keseluruhan titik titik sinyal. Jadi kayak lebih cocok mungkin dengan kondisi sinyal ini. Terus kadang itu juga kita nggak bisa lihat kalau misal ini lebih bagus lebih terdengar lebih canggih dan terus kayak kan, dan dia kan bagus. Jadi intinya kayak gitu. Kalau moving average ini kan dia masih mengakoordinir secara perlahan-lahan titik belum akhirnya jadi landing. Jadi gitu sih untuk data yang spiking, terus kayak spiking itu kelihatan dan semacamnya gitu. Itu better moving average. Cuman tetap harus dilakukan SNR. Itu maksudnya kayak kita harus parameter SNR gitu sih. Itu sih kalau untuk lanjut ke berikutnya, tugas 5 bagian 2. Baik, lanjut lagi. Ini tugasnya bagian 2 yang ini masuk ke data empty. Jadi di sini ada data empty yang dipunya, dan data empty ini harus dinoise. Data empty ini ada sekitar 1000 rows, I guess, dan termasuk columns. Jadi kayak termasuk columns, jadi kayak apa namanya kita di sini harus mendinoise data empty tersebut. Nah, di sini pertama aku ingin coba menggunakan HHT. HHT itu adalah Hilbert transform. Sebenarnya begini, memang kan kita coba yang simple konvensional terlebih dahulu.
EMD yang biasa, contoh kayak moving average. Cuman aku mau coba approach yang menantang, yakni approach langsung ke HT. Karena dari tadi kayaknya kita udah nyoba MD, kita udah nyoba moving average gitu. Why not kita nggak coba langsung yang extreme approach bu? Ini HT. Nah terus HT-nya ini gimana gitu? eh aku sendiri nggak bisa buat code from scratch untuk HT-nya. Jadi aku menggunakan GitHub ini dari orang, apa namanya, aku lupa. Ya, ini ya. Jadi aku menggunakan Hubert Transform yang telah dibuat oleh Chen Dai Chow pada GitHub-nya. eh 4 tahun yang lalu dia di sini melakukan suatu demo menggunakan transform untuk nilai non stasioner dan non linear. Dan di sini sebenarnya dia nggak menerapkan apa namanya kayak PIP install semacamnya. Jadi dia benar-benar membuat code untuk HHT ini from scratch by himself. Jadi di jadi aku langsung apa namanya git aja ini apa namanya istilahnya tuh kayak jadi kalau di GitHub itu kalau misalnya mau apa namanya ngambil apa namanya ini orang apa namanya apa istilahnya ya. Em, Pokoknya kayak eh, suatu project orang itu kita menggunakan ini apa namanya ini cloning ya. Nah ini bisa menggunakan apa namanya kalau menggunakan eh, komen from GitHub atau dalam bentuk apa namanya kayak SSH key ini biasanya dipakai kalau misalnya terminal-terminal di Linux, tapi karena menggunakan Windows jadi pakai HTTPS menggunakan bantuan dari namanya software Git ya gitu. Jadi ditarik dan setelah ditarik akhirnya apa namanya ini dapat foldernya yang isinya itu ada torch HT yang di sini isinya itu apa namanya file Python yang telah ia buat. Dalamnya itu ada apa eh, definisi-definisi atau rumus-rumus persamaan dalam bentuk Python untuk apa namanya melakukan perhitungan. Nah, jadi nanti definisi-definisi ini ya tinggal dipanggil aja gitu. Misalnya ada definisi MD, ada Hilbert Quang, Hilbert Spectrum. Nah, kita selang aja. Nah, di sini apa namanya? Jadi dipakai ini hht.torch.hht ini maksudnya karena apa namanya file untuk HT dan frekuensi ini dalam torch.ht dan torch.ht ini apa namanya di dalam file HT jadi harus dibuat suatu file namanya init p itu kayak untuk ngasih tahu kalau misalnya folder ini adalah bentuk modul gitu. Terus di run aja seperti biasa kita memiliki di sini menggunakan data entry jadi berdomain waktu dan kuat medan magnet horizontal. Ya, jadi di sini apa namanya untuk ngeplot medan magnet secara orisinal, secara aslinya bisa dilihat sebenarnya ini cukup harmonis ya atau apa lihat berpolanya itu ya seperti itu aja. Jadi kayak lurus-lurus apa lurus harmonik tidak spike-nya maksudnya berpola gitu karena ada polanya gitu walaupun kelihatannya kayak ada yang memiliki apa namanya spike lebih tinggi dan rendah gitu. Dan ini juga semakin ini semakin beriringnya waktu nilai dari nilai magnet ini Y ini apa semakin nih terus kan kita pengen tahu apa yang terjadi gitu. Jadi di sini diterapkan Hilbert Huang transform. Hilbert Huang transform itu apa sih? Jadi Hilbert Huang transform ini tuh yaitu kayak
mirip penerapan eh, apa EMD, maksudnya kayak EMD, cuman dia ada ada tambahan kayak eh, spectral analisis gitu. Jadi agar kita bisa mengetahui kan kalau misalnya pada IMF itu kan kita mengetahui data itu berbanding dengan domainnya. Dan kalau misalnya pada EFT kita mengetahui frekuensi berbanding sama eh, eh kuat amplitudo berbanding sama frekuensi berdomain frekuensi. Tapi kan kita yang jadi kan ada tantangan di mana kita kalau misalnya ingin mengetahui apakah pada waktu tertentu itu uh, kuat frekuensi ya kuat pada waktu tertentu frekuensi dominan itunya apa sih. Nah itu kan ditentangkan kan kalau mau menggunakan FFT atau namanya D. Nah jadi kalau pada Superpong ini, jadi bisa didapatkan nilai instantaneous frekuensi yang di situ tuh frekuensi dengan domain waktu. Jadi pada waktu sekian itu kita bisa mengetahui kuat frekuensi pada IMF itu berapa sih, nanti akan dijelaskan ketika urusan ini. Jadi ini definisi biasa. Jadi kita akan mendapat nilai IMF. Envelope itu kayak um, uh, titik max and min dari uh, nilai IMF yang telah didapatkan. Dan jadi itu kayak selimut gitu mengisi nilai IMF tersebut. Dan apa namanya di sini kan ya berpeluang satu dengan menggunakan CM, dan dia lebih adaptif juga untuk menggunakan jadi kayak lebih baik dibanding kayak yang stagnan ngasih motion. Oke, di sini merupakan definisi untuk naruh nilai IMF IMF memberitahu kalau misalnya akan dibuat IMF, envelope, frekuensi dan vektor. Terus bagaimana sih untuk membuatnya? Jadi diterapkan term of IMF ini, terus frekuensi dan envelope-nya ini dari mana? Terus bagaimana ini bisa run? Jadi seperti itu, langsung di run. Oke. Ya, jadi ini definisi untuk plottingnya. Jadi nanti untuk dapat IMF dan semacamnya itu dari ya CM dan ini, jadi CM dan ini. Terus ini maksudnya apa sih IMF tensor udah is available? Ini menggunakan GPU karena kadang pemrosesan yang kayak begini itu memakan memori yang sangat banyak, memakan komputer power yang sangat banyak. Jadi kalau apabila dari laptop teman ada kuatan untuk kayak GPU gitu, maksudnya kayak ada GPU dan semacamnya yang emang hardware lebih better, kenapa kita mampu. Oke, ditemukan sebanyak 6 IMF. Ini sengaja dibuat IMF dari 0 supaya tidak kayak sebelumnya. Jadi kita menggunakan yang dari 1. Jadi kayak udah lebih gampang aja kalau buat ini. Nah, jadi misalnya gini, cara analisisnya begini. IMF 0, IMF 1. IMF 0, IMF 0, IMF 1, IMF 1. Nah, jadi pada IMF 0 ini kan si kuat amplitudonya berbanding dengan si waktu tersebut. Nah, tapi kan kita pengen tahu kalau misalnya dalam bentuk frekuensi misal gitu. Tapi kan kita kalau misalnya efektif, kita tahunya kuat dari amplitude pada frekuensi tertentu. Nah, kalau misalnya mau tahu frekuensi terhadap waktunya, misalnya kayak pada waktu tersebut
frekuensi yang dominan pada IMF tersebut apa sih gitu. Jadi tetap harus tahu. Jadi kayak cuma pakai ini. Nah, jadi kayak gini. Kayak misalnya frekuensi ini dari Hilbert Swank transform. Nah, jadi setiap IMF itu bakal beda gitu. Pada waktu berapa buat frekuensi dominan berapa untuk IMF tersebut gitu. Untuk pengurangan osilasi pada kan IMF itu kan kayak iterasi berulang kali dari osilasi sinyal dikurang-kurangin kan terus gitu. Nah, kayak gitu. Makanya kan semakin kesini kan semakin kecil gitu kan. Yang awalnya kayak frekuensi besar banget gitu. Lama makin kecil karena dikurangi frekuensinya. Nah, terus kalau dari sini bisa dilihat kalau misalnya banyak banget spike ya yang sulit untuk dianalisis. Nah, biasanya riset tertentu, kalau nggak sih banyak riset, biasanya tuh orang bukan cuma transform doang, tapi spektrum. Nah, hasil dari Hilbert Swank transform ini merupakan spektrum. Spektrum ini merupakan two-dimensional, jadi bisa mengetahui frekuensi magnify-nya dengan kuat energi di setiap titiknya. Jadi ini tuh ditransformasikan dalam bentuk ini kotak ini yang setiap titik-titiknya itu mempersiapkan dari titik ini gitu. Kan kelihatan ya di sini ada kayak nilai yang merah ini ya kan, terus ada yang nilai hijau ini yang konsisten gitu kan pada rentang mungkin ini sekitar 5 gitu, yang beroperasi dengan turun gitu. Ini nilai stagnan ini pada web intinya adalah nilai terlihat seperti sinyal ini terlihat seperti tanda-tanda kayak gini pada frekuensi rendah. Ini kemungkinan besar daripada ini kan yang acak ini kan. Nah, berarti kita tidak mau mengambil sinyal berfrekuensi ini kan. Kalau misal dari spektrum nih. Jadi ya kita ambil aja pas frekuensi rendah. Nah, frekuensi rendah itu di IMF berapa aja sih? Dimulai dari IMF 2. Karena kalau IMF ini masih terlihat oke, di sini ada IMF frekuensi di bawah 10. Tapi di sini kebanyakan masih di atas 10 kan. Tinggi banget. Apalagi bagian sini di rentang titik 4 menuju mungkin tujuan. Nah, jadi diambil dari IMF 2 aja yang aman ya. Nah, dia masih 7. Masih masuk ke beberapa winkle si kamera. Jadi IMF 2, 3, 4 diambil hasil ya. Nah, sekitar 10 km. Lalu kalau misalnya itu sampai apa yang mendapat kalau misalnya diambil juga yang satu ya itu aja hasilnya kan lebih bagus, tapi apakah itu benar-benar merepresentasikan ini merepresentasikan data kita gitu, atau bukan karena sekedar kan SNM kan nilai kuantitatif yang dimana kayak semakin mendekat di sinyal asli itu kan dia bakal semakin gede gitu kan. Jadi kayak gitu yang padahal ini sebenarnya tuh ada noise gitu misalnya kayak gitu. Jadi kayak kalau misalnya mau secara ekstrim ya kita ambil benar-benar yang ekstrim aja. Jadi itu untuk beruang. Lalu sini ada FFT jadi ini kayak pada FFT biasa aja sih sebenarnya. Jadi di sini membuat kalau misalnya nilai MT ini data yang itu kayak apa sih gitu. Dan ya ternyata ada ini terus ini nah ini namanya karena ini dibuat dalam bentuk itu lebih gampang kan paling kirinya frekuensi 0 Hz langsung dengan amplitude 1,95 itu ada istilah namanya ya pokoknya istilah yang
Degree offset. Nah, this offset refers to a non-zero average voltage of signal, meaning the signal is shifted away from the zero point. This offset can be positive or negative in all. Jadi apa namanya, a waveform with zero new or no decision is not. Jadi intinya tuh apa namanya, nilai pada frekuensi awal yang masih maksudnya baru mulai banget nol, tapi sudah memiliki quote amplitude, itu berarti ada shifting. Maksudnya ada terjadi apa namanya, nilai yang jadi waktu nge-capture itu tuh tidak bersamaan dengan waktu sudah lewatnya dari sinyal tersebut gitu. Tidak bersamaan gitu. Jadi kayak harus ada emang ada namanya di trend atau apa namanya BCD trend. Jadi BCD trend itu apa namanya, menggunakan pengurangan dari nilai si sinyal nilai rata-rata. Jadi di trend dulu, dan ketika di trend akhirnya yang awalnya itu jadi ada mulai 10 Hz dengan kuota itu 0,68, yang peak kedua paling tinggi adalah 0,10 gitu. Jadi tetap sama gitu ya sih. Berarti kan di sini mau dicoba low pass karena dari sini diterapkan 11, jadi namanya 11 mengambil dan mendapatkan SNR 10,9. Mirip banget sama tadi ya. Sini moving average sama kayak kita sebelum, maksudnya bagian sebelumnya dari 1519. Jadi terus didapatkan di sini sinyal to noise ratio yakni 12, oke. Jadi didapatkan ya nilai SNR untuk apa namanya, moving average itu 12,1, terus untuk HT itu di sekitaran 10,8 ya. Terus untuk terus yang sebenarnya ketiga-tiga tuh kedua ini mirip banget, dekat banget malah. Misalnya ini 12,1, itu yang paling bagus ya. Ini cepat aja ya untuk moving average. Nah, kalau misal jadi kalau dari hasil analisis ini sebenarnya moving average ini lebih kendal ya, karena apa ya, dia itu apa namanya, moving average itu lebih handal karena dia itu seperti yang diketahui, dia itu akan merata-ratain setiap 4 titik keseluruhan dari sinyal tersebut. Jadi apa namanya, ini sangat bagus ya, karena dengan melakukan moving average ini apa namanya, secara perlahan itu data yang noise itu tuh yang kayak di frekuensi tinggi, apalagi kan sinyal ini kan berfrekuensi gitu, apa namanya, itu bisa membuat misalnya lebih gampang untuk nge-cut cut the above and cut the below. Jadi karena rata-rata terus-menerus itu kan lama-lama berkurang kan, tapi dia tuh tetap mempertahankan bentuknya gitu loh. Kan moving average itu kan dia itu kan apa namanya, sinyal yang sama terus diterapkan apa namanya moving average gitu berulang kali gitu ya. Ada jadi kayak misal titik satu ke titik berikutnya, terus habis itu kayak diratain berapa kali dan terus menerus kayak gitu. Akhirnya jadi kan lama-lama mengecil gitu, karena semakin sama gitu kan, namanya juga averaging kan, averaging terus di average lagi, terus di average lagi, ya apa hasilnya sama gitu. Kan kayak kalau misalnya ada 4 terus kayak 12 dan 3 kayak ini, terus nanti sama berikutnya gitu. Jadi kayak apa namanya, dia bakal ini, tapi karena dia mempertahankan posisi bentukannya itu, makanya dia memiliki SNR. Tapi kalau bisa secara apa namanya, dengan metode secara ya, apa yang bener-bener kayak biar kita tahu
yang mana sih apa namanya data kita, ya ini Herbert Spectrum, Herbert Wong Transform and Spectrum, karena dia itu benar-benar bisa apa ngasih tahu kita apa namanya letak-letak kita tuh di frekuensi berapa dan semacamnya, terus kayak musik gimana gitu ya. Jujur saya sendiri bakal nyoba lagi untuk Spectrum ini untuk tugas berikutnya dan juga project lainnya kalau misalnya ada. Karena data sebenarnya itu ternyata seterpampang itu ya. Kamu nggak tahu ya, karena mungkin ini datanya kan kalau misalnya lihat di ini kan kayak ditambahin semacam noise apa namanya random gitu, atau apa namanya losinus dengan kuat dan dalam bentuk random. Jadi kayak ya berantakan datanya itu masih bisa data-data ini gitu. Cuman pengen nyoba aja di real world application kalau misalnya itu seperti apa sih gitu. Yang tidak maksudnya yang itu nggak kayak gini, mungkin lebih kacau lagi gitu. Pengen terasa aja karena apa ya, Hepus ini benar-benar bisa menunjukkan gitu loh kayak oh ini keren banget, ini dia tuh nyambung terus gitu. Ini nyambung ini berantakan berarti ada apa namanya frekuensi yang tinggi di atas 7,8 itu nggak suitable gitu buat kita dan memang tidak berkesan kita seperti itu. Jadi kayak gitu untuk apa namanya